91. Membasmi hama tikus. Lala lapor bos. Gawat. Ucap seseorang yang baru saja datang dengan nafas ngos-ngosan. Gawat kenapa? Mana Doni? Tanya Arga marah dan keheranan. Ternyata perempuan yang bernama Sanders itu tidak selemah yang kita perkirakan bos. Bahkan dia sangat kuat sekali. Doni dan 4 orang lainnya saja berhasil dikalahkannya dengan mudah. Jawab anak buahnya tadi. Kenapa bisa begitu? Tanya Arga masih penasaran juga. Kami juga tidak tahu bos. Lalu kenapa kalian kembali? Kaulan kan jumlahnya banyak. Sementara dia cuma seorang. Kenapa bisa kalah? Dia bukan perempuan biasa bos. Kekuatannya mungkin menyamai 100 orang seperti kami. Dasar bodoh. Menghadapi satu perempuan saja kalian tidak becus. Percuma kalian menjadi orang-orangku. Kalau mengalahkan seorang perempuan saja kalian tidak bisa. Tanya Arga benar-benar marah. Kemudian mengangkat tangannya seperti ingin menamparkan anak buahnya tadi. Tapi bos, jawab anak buahnya ketakutan. Tapi dia tak sempat menyelesaikan kata-katanya. Dan tiba-tiba, buong. Ah sial. Perbuatan siapa ini? Dan apa yang meledak? Tanya Arga panik. Bos. Bangunan depan rumah ini telah hancur. Karena bom. ARGGGH. Siapa yang berani menghancurkan rumahku? Ucap Arga marah karena terkejut. Keluar kalian semua. Kalau tidak, tempat ini akan kami ratakan dengan tanah. Teriak sebuah suara yang cukup keras dari luar rumah. Bos. Rumah kita telah dikepung. Di luar ada puluhan orang. Yang sepertinya pengawal perempuan itu. Apa? Bagaimana bisa? Kenyataan seperti itu bos. Kita telah terkepung. Apakah kita mau keluar atau tidak? Sial. Ini semua gara-gara kalian. Yang telah berani mengganggu perempuan itu. Tapi bos, diam. Ayo kita keluar. Hardik Arga kesal. Sambil melangkah duluan menuju ruang depan yang sudah hancur. Begitu dia keluar, tanpa membuang waktu lagi, Arga langsung bertanya. Siapa kalian? Mengapa kalian menghancurkan rumahku? Tanya Arga marah dan dibuat sewibawa mungkin. Kapasitasmu bukan untuk bertanya, tapi menjawab pertanyaan. Katakan dengan jelas, dan tidak bertele-tele. Kenapa kau berani mengganggu Nona Sanders? Ucap Light tanpa memperdulikan pertanyaan Arga sebelumnya. Aku tidak mengganggu Nona Sanders kalian. Tapi dia sendirilah yang datang menghampiri kami. Jawabnya ragu-ragu dan memutarbalikkan fakta. Beraninya kau memutarbalikkan fakta. Dasar bajingan. Teriak seseorang dari belakang Light. Sambil melemparkan tubuh Doni ke depan Arga. Nona Ivory. Ucap Light kaget. Kau tenanglah Light. Serahkan ini padaku. Jawab Ivory kalem. Baik. Jawab Light singkat. Kau. Ya. Ini aku. Kaget. Tanya Ivory dengan aura mengintimidasi. Hahaha. Ternyata kau tidak selemah yang kubayangkan. Doni yang sekuat ini pun bisa kau kalahkan dengan mudah. Hebat. Hebat. Ucap Arga mencoba tegar. Walau sebenarnya hatinya sangat takut. Jangan banyak bacot. Jawab saja pertanyaanku tadi. Apa alasanmu mengganggu Nona Ivory?
Ucap Light tidak sabaran bercampur kesal. Karena Arga terus saja mengulur-ulur waktu. Ternyata kau manusia yang tidak sabaran ya. Ejek Arga pada Light. Cepat jawab. Jangan bertele-tele. Balas Light terpancing emosi. Kau benar-benar mau ta? Us. Buk. Rekek. Buk. GGH. Baik. Baik. Aku akan terus terang. Ucap Arga sambil memegang dada yang tadi terkena pukulan entah dari selapa. Sebelum aku menjawab pertanyaan kalian dan berterus terang, aku mau tahu, siapa yang tadi memukulku? Tanya Arga penasaran. Kau bukan dalam posisi bisa bernegosiasi. Sebaiknya kau berterus terang. Dan jangan mempersulit diri sendiri. Ucap Ivory geram dengan sikap Arga yang bertele-tele itu. Ingin rasanya Ivory menghancurkan mulut besar Arga saat itu juga. Tapi Ivory tidak mau bertindak gegabah. Sebelum tahu alasannya, maka dia menahan diri untuk tidak segera menghakiminya. Sementara Arga yang semula bersikap berani dan jumawa, saat ini bagai tikus yang terkena perangkap. Dia menganggap bahwa selama ini dia kuat, tapi tidak disangka, kekuatannya tidak berarti sama sekali di hadapan Ivory dan orang-orangnya. Baru saja mendapatkan 2 buah pukulan yang tidak terlalu keras di dadanya. Jantungnya terasa mau copot, akibat menahan pukulan tersebut. Dia tahu, pukulan sekuat itu, kekuatannya masih ditahan oleh si empunya pukulan. Kalau tidak, pukulan tersebut akan membuat lawannya mati saat itu juga. Sejak awal dia mendengar berita bahwa Ivory tidak sesederhana yang dipikirkan oleh mereka, hatinya sudah menjadi kecut dan takut, tapi tetap disembunyikannya demi gengsi di depan anak buahnya yang lain. Sekarang, saat dia benar-benar berhadapan dengan kekuatan yang sesungguhnya, mulut besar yang biasa digaung-gaungkan oleh Arga setiap hari, saat ini tidak berlaku lagi. Mentalnya benar-benar anjlok. Jika salah menjawab sedikit saja, maka akibatnya mati. Jika berbohong akan lebih parah lagi. Jadi 2 pilihan tersebut sama-sama tidak bisa diputuskan saat itu. Makanya ketika ditanya oleh Ivory juga Light, Arga sengaja mengulur-ulur waktu mencari alasan. Kenapa dia sampai nekat mengganggu Ivory? Masih belum mau mengatakan juga. Ucap Light geram. Lalu melangkah mendekati Arga yang sedang berdiri gemetaran. Tapi ditahan-tahannya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Begitu sudah dekat, Arga semakin gemetaran. Lalu berkata, "Apa maumu?" Ujarnya, "Mauku, ya tentu saja untuk menghajarmu seperti tadi." Jawab Light dengan wajah sinis. "Jadi, ya, kau benar. Akulah orangnya. Kenapa? Mau yang lebih keras lagi?" Jawab Light dengan aura mengintimidasi. "Baiklah, aku akan jujur." Ucap Arga setelah mendapatkan ancaman dari Light. Walau pemerintah dan warga banyak yang senang, karena daerah ini akan dibangun menjadi tempat wisata, tapi bagi kami tidak. Dengan dibukanya lahan, tempat habitat hewan buruan kami, yang biasa kami dapatkan di sana, maka otomatis semuanya akan menghilang. Atas dasar itu, kami berani mengganggu nona kalian, orang yang kami anggap bertanggung jawab dalam hal itu. Ucap Arga dengan nafas tersengal-sengal.
Kau masih belum menjawab semuanya. Sela Ivory tiba-tiba. Di tengah perdebatan itu, dari arah desa, datang sekelompok orang dengan tergesa-gesa, yang dipimpin oleh kepala desa tersebut. Begitu mereka sampai, kepala desa mendekati Ivory, James dan Tiger, yang saat itu sedang berdiri berhadap-hadapan dengan Arga, preman kampung yang sok jumawa itu. Maafkan atas ketidaknyamanan yang Anda dapatkan di desa ini, Nona. Sungguh kami tidak menduga, si Arga ini berani membuat masalah dengan Anda dan orang-orang Anda di desa ini. Itu hanya masalah kecil, kepala desa. Hama tikus seperti mereka tidak akan mampu memprovokasi kami semua, apalagi tuan muda kami. Jawab Ivory enteng. Arga, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bersinggungan dengan orang utusan Birawa Group? Apakah kau mau cari mati? Tanya kepala desa keheranan. Sejujurnya kami tidak berani, kepala desa, karena berbuat seperti ini. Karena membela diri, lahan yang biasanya tempat kami mencari nafkah, tidak lama lagi akan menghilang. Dengan demikian, otomatis kami juga akan kehilangan pekerjaan. Ucap Arga membela diri. Bukankah kau bisa membicarakannya dengan baik-baik? Kalau alasanmu karena takut kehilangan pekerjaan, masih ada pekerjaan lain yang bisa kau dapatkan. Tidak semata-mata hanya sekedar berburu. Ucap kepala desa cukup bijaksana. Aku, ucap Arga terbata-bata. Bukankah kau berniat ingin menjadikanku sebagai mainanmu? Sambung Ivory dengan raut muka jijik. Sungguh aku tidak berniat seperti Nona. Percayalah. Bela Arga berbohong. Masih berani berkata bohong kau rupanya. Light, kerjakan tugasmu. Perintah tegas Ivory menggema. Baik Nona. Biur. Sudah bangun kau rupanya. Dengar. Apakah kau masih ingin hidup? Ucap Ivory dengan wajah dingin. Apa maumu jalang? Jawab Doni tidak menyadari situasi. Buk. Teriak Doni ketika tubuhnya ditendang oleh Light dengan keras, hingga terpental cukup jauh. Bukan sampai di situ saja. Light masih tetap mengejar Doni, dan ingin melanjutkan siksaannya. Tapi tiba-tiba Doni berkata, "Baik-baik. Aku menyerah dan akan jujur mengatakannya," ucapnya sambil melirik ke arah bosnya. Semula kami memang marah ketika menyadari akibat dari pembuatan tempat wisata itu. Karena kami pasti akan kehilangan pekerjaan. Dan kami akan berusaha menggagalkannya dengan berbagai macam cara. Ujar Doni cukup lancar. Lalu bagaimana caranya kalian akan menggagalkan rencana kami itu? Tanya Light geram. Dengan menyandera perempuan yang bernama Sanders itu, ucap Doni terus terang. Jadi setelah kalian berhasil penyanderaku, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Tanya Ivory geram. Karena dia sudah tahu ke arah mana jawaban itu. Itu urusan bos kami. Jawab Doni ketakutan. Kurang ajar kau. Bukan hanya ingin menyandera Nona Sanders, tetapi ingin memilikinya. Bukankah begitu? Tanya Light sudah tidak sabar ingin menghajarnya. Itu tidak benar. Dia pasti bohong. Sela Arga ketakutan dengan niat membela diri. Siapa yang memberi kau hak untuk bicara? Tanya Ivory geram. Aku hanya melaksanakan perintah.
Dan selanjutnya adalah urusan bos kami. Sambung Don membela diri. Dan terkesan mengkhianati bosnya sendiri. Baik. Dengan demikian aku sudah mengerti. Apa yang menjadi tujuan kalian mencegatku serta menggangguku tadi? Ucap Ivory dingin. Yang menyiratkan ancaman kematian yang sangat besar. Maafkan kami Nona. Kami sungguh tidak tahu diri. Ucap Arga ketakutan atas apa yang akan terjadi padanya. Light, kau tahu apa yang harus dilakukan. Ucap Ivory masih dalam mode kejam. Dimengerti Nona. Jawab Light cukup cerdas. Amankan orang-orang ini. Aku tidak mau melihat mereka ada di desa ini lagi. Siap Nona. Tak lama kemudian Arga dan orang-orangnya dibawa oleh Light pergi menjauh dengan tangan terikat. Dan dibawa entah kemana. Kepala desa. Maaf. Kami terpaksa berbuat seperti ini. Agar hama tikus itu tidak mengganggu ladangku lagi, ucap Ivory dingin. Kami mengerti Nona. Jawab kepala desa sambil tersenyum pahit. 92. Memohon belas kasihan. Setelah kericuhan di pinggiran desa Bes itu mereda, dan orang-orang yang mencari gara-gara dengan Ivory sudah diamankan, keadaan desa kembali menjadi lengang. Walaupun bulan sedang bersinar dengan terangnya, tapi tak mampu membuat suasana hati Ivory menjadi ceria. Kejadian penyerangan dan pelecehan terhadap Ivory tadi sedikit banyak membuat hatinya menjadi kesal bercampur marah. Dia datang ke desa ini adalah untuk mengembangkan desa tersebut menjadi desa maju. Tapi ada saja orang yang tidak menyukainya karena berbagai macam alasan dan kepentingan. Itu jugalah yang dialami oleh Ivory beserta orang-orangnya. Tapi syukurlah masalah itu sudah selesai. Dan tidak sampai merembet kemana-mana. Karena orang yang mencoba untuk mengganggunya telah disingkirkan. Kini pagi pun menjelang. Hari ini Ivory berniat akan kembali ke kota B. Untuk mendampingi Tuan Muda Dion dalam menjalankan bisnisnya yang ada di mana-mana. Tepat pukul 10 pagi, Ivory berangkat ke kota B sendirian. Setelah memberikan berbagai macam instruksi kepada anak buahnya, termasuk juga 4 orang karyawan yang semalam dibawanya. Keberangkatannya diantar langsung oleh kepala desa. Berikut perangkat-perangkatnya. Dan tak lupa pula Tiger, James, Erisa dan seluruh pengawalnya. Beserta 4 orang karyawan perusahaan Birawa Group. Juga 95% warga desa itu. Saat ini helikopter Super Puma yang membawa Ivory sedang mengangkasa di langit kota S menuju kota B, tempat di mana Tuan Muda Dion tinggal. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh harta benda kita telah disita. Sementara kita sekarang sudah menjadi gembel dan pengemis jalanan. Sama seperti yang disumpahkan oleh Dion dulu. Apakah sebaiknya kita menemui Dion dan meminta maaf padanya sambil berlutut, agar dia mau membantu kita mendapatkan pekerjaan atau setidak-tidaknya memberikan kita modal, agar kita bisa membuka usaha walaupun kecil-kecilan? Ucap Jasmine memecah suasana muram di bangunan tua yang terbengkalai milik warga sekitar. Nenek juga bingung apa yang harus dilakukan. Dion benar-benar marah kepada kita. Jawab Nenek Wolf putus asa. Diam sejenak.
Kemudian melanjutkan berkata, "Apakah kau tidak ingat? Ketika terakhir kali kita bertemu dengannya, pandangan matanya menyiratkan dendam yang begitu dalam. Nenek rasa dia tidak akan mudah melupakan perlakuan kita terhadapnya selama setahun lebih itu." Sambung Nenek Woflak semakin tidak yakin. "Tapi Nek, kita kan belum mencobanya dengan bersungguh-sungguh. Waktu terakhir kali kita bertemu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dion sekarang ini telah menjelma menjadi orang yang super kaya. Bahkan kekayaannya mungkin mengalahkan seluruh orang kaya yang ada di negara ini." Jawab Jasmine masih saja ngotot, meyakinkan neneknya untuk meminta maaf pada Dion. "Aku juga setuju Nek dengan apa yang dikatakan oleh Jasmine itu. Kita sebaiknya mendatangi Dion dan meminta maaf padanya dengan bersungguh-sungguh, agar dia mau memaafkan kita dan memberikan pada kita modal usaha untuk membuka perusahaan atau warung kecil-kecilan Bu." Ucap Everly mendukung usul dari anaknya, Jasmine. "Saran kalian berdua itu memang kedengarannya sangat bagus. Tapi itu hanya sekedar saran. Karena nenek tidak yakin apakah Dion mau memaafkan kita atau tidak. Mengingat apa yang telah kita lakukan padanya selama ini, itu memang benar-benar sangat keterlaluan." Jawab Nenek Wolf tidak yakin dan terkesan putus asa. Kemudian dia mengedarkan pandangannya ke arah Danish, Brian dan Calista, lalu berkata, "Bagaimana denganmu Danish, Calista dan Brian? Apakah kalian setuju kalau kita meminta maaf pada Dion dengan bersungguh-sungguh?" Ujarnya meminta dukungan pada mereka. Lista tidak tahu apa-apa Nek. Apa yang harus dilakukan lagi? Karena Lista merasa selama ini pun banyak menghina Dion. Tentu saja dia masih mengingat apa saja yang kita perbuat terhadapnya selama itu. Ucap Lista memberi saran, tapi bukan sebuah pemecahan masalah. Begitu juga dengan Kunek. Selama ini, aku menganggap sebagai orang kaya yang berkuasa. Maka ketika bertemu dengannya dimanapun, aku selalu menghina Dion. Tapi tidak kusangka, ternyata Dion itu lebih kaya daripada aku. Ucap Brian malu-malu sambil menunduk. Lalu bagaimana denganmu Danish? Tanya Nenek Wolf kepadanya. Aku terserah kalian saja. Kalau kalian mendatangi Dion untuk meminta maaf, ya aku ikut saja. Dan dengan tulus meminta maaf dari si Dion itu. Jawab Danish apa adanya. Oke kalau begitu, kita cari informasi di mana Dion saat ini tinggal, agar kita bisa mendatangi rumahnya untuk meminta maaf pada Dion, juga keperluan yang lain. Ucap Nenek Wolf mengakhiri pembicaraan anak beranak tersebut, yang tidak pasti, tapi Nenek Wolf sangat yakin sekali. Kota Golden City, pukul 2.20 sore. "Maaf Tuan Muda, jika mengganggu istirahat siangnya," ucap Hans sambil membungkuk. "Ada apa Hans? Hingga terburu-buru seperti ini? Apakah ada masalah gawat yang terjadi?" Tanya Dion keheranan. "Bukan apa-apa Tuan, cuma masalah kecil saja. Di luar ada beberapa orang yang memaksa ingin bertemu dengan Tuan. Walau sudah dilarang, tapi mereka tetap memaksa untuk bertemu dengan Tuan Muda."
Jawab Hans tidak enak hati. Apakah kau tahu siapa mereka? Sangat tahu Tuan. Mereka adalah bekas keluarga Tuan dulu, yang terdiri dari Nenek Wolf, Danish dan istrinya, Brian juga Jasmine. Jawab Hans sambil menyebutkan nama Jasmine itu sedikit kuat. Ada urusan apa mereka ingin menemuiku, sehingga memaksakan kehendaknya untuk masuk? Kami tidak tahu Tuan Muda. Mereka hanya mengatakan, ingin bertemu dengan Tuan Muda saja, tanpa mau mengatakan yang lain. Baiklah. Kebetulan aku sedang tidak sibuk saat ini, dan mempunyai waktu senggang yang cukup banyak. Aku akan menemui mereka, ucap Dion penuh wibawa. Baik Tuan Muda, jawab Hans lagi sambil menunduk. Begitu sudah sampai di luar, dari arah kejauhan, atau tepatnya di depan pintu villa mewah itu, Dion bisa melihat selapa orang yang ingin menemuinya sejak tadi. Keningnya sempat berkerut, karena memikirkan apa tujuan mereka datang menemuinya. Tapi walaupun demikian, Dion tetap mendekati mereka. Begitu Dion sudah dekat dengan mereka, tiba-tiba saja orang yang ingin menemuinya menjatuhkan lututnya ke tanah, sambil menempelkan keningnya di aspal jalan, menuju ke villa Dion. Dari balik gerbang villa yang tertutup rapat, juga ukurannya yang sangat besar itu, Dion bisa melihat kelakuan mereka. Tapi dia tetap diam saja, tidak terkejut ataupun bereaksi apapun. Sementara 6 orang yang saat ini sedang berlutut di aspal itu, menunggu dengan harap-harap cemas, apa yang akan dikatakan oleh Dion. Tapi setelah ditunggu selama 1 menit, tidak ada reaksi apapun, maka Nenek Wolf mengangkat tubuhnya, tapi masih tetap bersimpuh di tanah, lalu berkata, "Nenek, atas nama keluarga kakek Wolf, dengan tulus meminta maaf kepada anak Dion, atas sikap kami yang kurang baik selama setahun lebih itu," ujarnya sehibah mungkin. Tapi, langsung saja pada intinya, jangan bertele-tele seperti itu. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Ucap Dion memotong perkataan dari Nenek Wolf dengan sikap angkuh. Nenek Wolf benar-benar terkejut. Apalagi yang lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa Dion akan bersikap angkuh seperti itu pada mereka. Berbeda sekali ketika dulu dia masih berada di bawah kaki mereka. Tapi saat ini, keenamnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Dion. Karena sekarang Dion bukanlah orang sembarangan. Sedikit saja dia tersinggung, maka mereka bisa celaka. Nenek Wolf yang sudah menguasai keterkejutannya itu, menjawab pertanyaan Dion dengan ucapan lemah lembut. Kami datang ke sini yang pertama adalah untuk meminta maaf. Yang kedua adalah untuk meminta bantuanmu Dion, agar anak Dion mau memberikan sedikit modal kepada kami, untuk membuka usaha kecil-kecilan. Apakah kau tidak malu dengan ucapanmu itu, Nenek Wolf? Dan apakah kau tidak sadar, perbuatanmu itu telah merendahkan harga dirimu juga yang lain? Jawab Dion dengan muka memerah. Dulu kalian begitu angkuh dan sombong, karena kekayaan kalian yang tidak seberapa itu. Tapi sekarang apa? Aku yang kalian katakan bajingan, pecundang, benalu, pengangguran dan sampah tidak berguna ini.
Sekarang kalian agung-agungkan, hingga rela berlutut di aspal yang panas seperti itu. Ucap Dion berapi-api sambil menahan marah. Kami tahu kesalahan kami anak Dion. Kami datang ke sini karena ingin mendapat kata maafmu, ucap Nenek Wolf penuh dengan penyesalan. Aku tidak peduli dengan nasib kalian. Sekarang lebih baik kalian pergi, sebelum orang-orangku menyeret kalian dan membuangnya di selokan, ucap Dion sambil memalingkan wajahnya. Berilah kami kesempatan anak Dion, agar kami bisa memperbaiki diri. Tolong jangan dendam lagi kepada kami. Kami sudah mengalami hari-hari buruk dan kelam, dengan mengemis dan memungut sisa-sisa makanan sampah yang dibuang oleh orang-orang di jalanan. Sambung Nenek Wolf sambil menangis, agar Dion jatuh hina padanya. Itu urusan kalian, bukan urusanku, jawab Dion cuek. Dion, bukan Tuan Muda. Mohon ampuni kami, yang selama ini bersikap arogan dan sombong kepada Tuan. Hari ini, kami benar-benar menyadari bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Tuan Muda adalah orang kaya. Dengan memiliki villa bak istana itu, kami jadi sadar siapa Tuan Muda sekarang. Oleh karena itu, tolong ampuni kami Tuan Muda, dan beri kami kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri, ucap Brian sedih, sambil membentur-benturkan kepalanya ke aspal, diikuti oleh Jasmine juga yang lainnya, hingga kening mereka sedikit berdarah. Kalian pikir hatiku akan tersentuh? Tidak akan. Walau menangis darah sekalipun, aku tidak peduli. Dan sampai kapanpun, tidak akan pernah memperdulikan kalian lagi, jawab Dion marah sekali. Hans, lakukan tugasmu, ucap Dion garang. Baik Tuan Muda, jawab Hans cepat, dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Nenek Wolf dan keluarganya dengan cara menyeret dan memaksa. Tak lama kemudian, Dion, 93, sombong tapi menolong. Dion terus saja berjalan, tanpa menoleh sedikit pun, dan tidak memperdulikan panggilan yang ditujukan padanya. Dion lebih peduli dengan handphonenya, karena saat ini, dia sedang berbicara pada seseorang melalui saluran telepon. Dion terus saja berjalan menuju villanya. Sedikit pun tidak bergeming, ketika namanya dipanggil beberapa kali oleh mereka. Sebaliknya di sisi Nenek Wolf, Jasmine dan yang lainnya, mereka terus-menerus memanggil nama Dion berulang kali meminta pertolongan darinya. Karena saat ini, tubuh mereka sedang diseret secara paksa oleh orang-orangnya Dion, dengan kasar dan tidak manusiawi. Mau melawan, tentu saja mereka tidak mampu. Karena orang-orang yang sedang menyeretnya itu bertubuh kekar dan kuat, maka mereka dengan terpaksa mengikuti langkah orang-orangnya Dion, yang entah mau dibawa kemana. Tapi tak lama sesudah itu, barulah mereka menyadari bahwa orang-orang itu sedang membawanya ke suatu tempat yang di dalamnya berisi mobil dan kendaraan lainnya dengan berbagai bentuk, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Anak buah Dion, yang diperintahkan olehnya tadi, segera memasukkan mereka ke dalam mobil, lalu membawanya pergi, diiringi oleh 4 buah mobil lainnya.
menuju ke arah barat meninggalkan kota The Golden City, dan memasuki kota B. Setelah sampai di kota B, mereka terus saja melaju ke arah barat dengan kencang. Entah kemana tujuan mereka yang sebenarnya. Kemana kalian akan membawa kami? Apakah kalian diperintahkan untuk menghabisi kami di tempat sepi? Tanya Jasmine ketakutan. Diam. Jangan berisik. Kalau tidak, bentak seseorang yang duduk di sebelah sopir sambil mengancam. Kami tidak akan diam sebelum kalian mengatakan kemana kami akan dibawa. Bela Jasmine tanpa rasa takut. Cit. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Nenek Wolf dan yang lainnya berhenti secara mendadak, tanpa peringatan terlebih dahulu. Nenek Wolf, Jasmine, Everly, Kalista dan Brian terdorong ke sana kemari, akibat mobil yang ditumpanginya berhenti secara mendadak. Tak lama sesudah itu, orang yang tadi menghardik Jasmine segera keluar dari dalam mobil dan menuju ke pintu belakang, lalu membukanya secara paksa. Jasmine yang melihat kejadian itu menjadi ketakutan. Dia ingin berteriak meminta tolong kepada keluarganya, tetapi mulutnya bagai terkunci karena rasa takut yang sudah tidak terlukiskan lagi. "Keluar kau!" ucap orang itu marah, lalu menarik tangan secara paksa, kemudian mendorongnya hingga terjatuh ke tepi jalan. "Apa kau lakukan? Kenapa kau menarik tangan anakku? Bukankah dia benar? Karena ingin mengetahui kemana kalian akan membawa kami?" tutuk Everly geram. Tanpa memperdulikan dan menjawab pertanyaan dari Everly, orang yang tadi menarik tangan Jasmine juga menarik tangan Everly dan memaksanya keluar dari dalam mobil. Sama seperti Jasmine sebelumnya, tubuhnya juga didorong dengan kasar hingga jatuh ke tepi jalan dan menimpa anaknya, Jasmine. Danish yang melihat anak dan istrinya diperlakukan secara semena-mena menjadi sangat marah, kemudian berusaha menolong mereka, tapi dicegah oleh ibunya, Elina. "Itu akibat karena tidak mau mendengar peringatanku. Kalian bukan dalam kapasitas untuk bertanya. Lebih baik kalian diam. Tuan. Mohon maafkan kesalahan mereka." Nenek menjamin bahwa mereka tidak akan bersikap rewel lagi dan menanyakan kemana kalian akan membawa kami, kata Nenek Wolf pasrah, dengan niat ingin menyelamatkan mereka. "Baiklah. Kalau tidak mengingat pesan dari Tuan Muda kami, maka mulutmu juga kau sudah kutonjok dari tadi," ucapnya geram, sambil kembali menarik tangan Jasmine dan Everly untuk masuk ke dalam mobil. Setelah semuanya masuk, mobil yang membawa Nenek Wolf terus melaju kencang, meninggalkan kota B, melaju ke arah barat. 1,5 jam sesudahnya, mobil itu sampai di dermaga penyeberangan yang akan membawa mereka ke pulau. Setelah segala administrasi diurus, 5 buah mobil secara beriringan memasuki feri penyeberangan yang lumayan besar itu, dan disusun secara rapi di dalamnya. 1 jam sesudahnya, feri penyeberangan itu sudah merapat di dermaga Pulau S. Lalu secara perlahan, satu persatu mobil beserta penumpangnya meninggalkan feri penyeberangan tersebut. Tidak terasa, mobil yang membawa mereka terus melaju kencang,
menuju ke suatu tempat yang cukup jauh dari dermaga penyeberangan tadi. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 6.25 malam. Tapi mobil yang membawa mereka belum juga berhenti. Nenek Wolf juga yang lainnya sudah dari tadi tertidur karena menghirup obat blues yang disemprotkan oleh anak buah Dion secara perlahan. 30 detik setelah mereka menghirup obat blues tersebut, mereka pun tertidur, dan tidak tahu apa-apa sesudahnya. Hal itu dilakukan sesaat setelah mobil yang mereka tumpangi keluar dari feri penyeberangan. Setelah menempuh jarak berkilo-kilometer, dan memakan waktu sekitar 6 jam, barulah mobil itu berhenti, tepat di depan sebuah bangunan yang cukup besar, dengan tanahnya yang luas, dan berpagar bes di sekelilingnya. Segera setelah sampai, Nenek Wolf dan anak cucunya dibangunkan dari tidur panjangnya, dengan teriakan yang cukup keras, sambil mengoleskan ramuan di lubang hidungnya agar mereka cepat sadar. "Bangun! Kita sudah sampai! Cepat kalian keluar!" teriak seseorang dengan kuat, hingga membangunkan mereka semua. "Kita sekarang berada di mana, Nek?" rengek Calista ketakutan. "Jangan tanya nenek. Nenek juga tidak tahu. Kita ada di mana?" jawabnya kesal. Setelah semuanya keluar, John, nama kepala rombongan yang tadi memarahi Jasmine dan Everly, segera berkata, "Bangunan ini adalah rumah tempat tinggal kalian. Mengenai di mana daerah ini, besok atau lusa, kalian akan mengetahuinya sendiri. Kalau bukan karena kebaikan Tuan Muda, mungkin saat ini kalian sudah kami habisi." Kalian tentu penasaran, kenapa kalian tidak dibunuh atau dibuang ke suatu tempat, bukan? Benar. Kami juga ingin tahu, apa maksud dari semua ini? Jawab Nenek Wolf penasaran. "Sesaat sebelum kalian dibawa tadi, Tuan Muda Dion menelepon seseorang di tempat ini, agar menyiapkan tempat tinggal untuk kalian. Dan inilah tempat yang dimaksud. Di sinilah selamanya kalian akan tinggal. Tapi ingat, kalian tidak boleh kemana-mana, apalagi kembali ke kota B. Jika kalian berani melanggar, maka hukumannya mati." Nenek Wolf, Jasmine dan yang lainnya tercekat diam ketika mendengar penjelasan dari orang yang membawanya tadi. Sungguh mereka tidak mengira bahwa Dion masih memikirkan nasib mereka. Padahal tadi jelas-jelas terlihat bahwa Dion benar-benar sangat marah pada mereka. Tapi ternyata, di balik marahnya itu, terkandung niat baik. Walaupun tadi Dion bersikap sangat arogan dan angkuh kepada mereka, tapi semua itu Dion lakukan untuk memberi pelajaran yang sangat berharga pada mereka, agar kedepannya tidak bersikap sombong lagi pada orang lain. Kalau menurutkan kata hati, Dion tinggal perintah saja kepada anak buahnya untuk mengeksekusi mereka berenam. Tapi dia masih mempunyai hati nurani. Walaupun dendamnya sudah tidak terukur lagi dalamnya, tapi dia masih bisa berpikir jernih. Dia memerintahkan kepada anak buahnya tadi untuk menyeret mereka secara paksa, agar mereka segera pergi. Dan Dion tidak melihat mereka berlutut seperti itu lagi. Maka Dion terpaksa bersikap dingin dan kejam seperti itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut,
Serentak keenamnya menjatuhkan diri ke tanah. Kemudian berlutut menghadap orang-orangnya Dion. Dengan hati yang tidak percaya. Tolong sampaikan kepada tuan muda kalian. Kami sangat berterima kasih. Karena dia telah memberikan tempat tinggal yang layak kepada kami semua. Kami berjanji bahwa kami akan patuh terhadap perintahnya. Ucap Elina sambil menitikkan air mata. Anak buah Dion yang sejatinya kasar dan kejam, sempat juga terharu ketika melihat sikap mereka yang pasrah seperti itu. Sepertinya, pelajaran yang diberikan oleh Dion sangat membekas di hati Elina atau Nenek Wolf. Itu terbukti dengan sikapnya yang mau merendah, bersimpuh di tanah, dan berbicara sambil menangis. Rumah yang dihadiahkan untuk kalian ini, ukurannya cukup besar. Kalian bisa tinggal di sini selamanya, sambil bercocok tanam di tanah yang sangat luas itu. Ini ATM dan PIN-nya untuk kalian, yang berasal dari Tuan Muda Dion. Gunakan ini dengan baik, sebagai modal awal kalian untuk memulai hidup baru. Di tempat baru ini, kalian bisa bercocok tanam, karena tanah yang tersedia lumayan luas dan subur. Kalian boleh menggunakan uang ini untuk membeli kendaraan yang bisa mendukung mobilitas hasil pertanian kalian nantinya. Baik tuan dan terima kasih, ucap Elina sambil menangis. Dan ada lagi. Di dalam rumah itu, sudah tersedia segala macam fasilitas dan kebutuhan kalian untuk beberapa bulan ke depan. Sesudahnya kalian aturlah keperluan kalian sendiri. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke kota B, dan memperlihatkan wajah kalian di hadapan Tuan Muda Dion. Karena Tuan Muda tidak mau lagi melihat wajah kalian. Kalian masih beruntung. Biasanya orang yang telah berani menyinggungnya, apalagi menghinanya, akan berakhir saat itu juga. Tapi bagi kalian sepertinya satu pengecualian. Maka selalu ingatlah, agar tidak melanggar peringatan dari Tuan Muda. Sekali saja kalian ingkar dan tidak mematuhi apa yang dikatakannya, maka yakinlah saat itu juga kalian mati. Baik Tuan. Semua pesan Tuan akan kami patuhi. Dan sekali lagi, tolong sampaikan kepada Tuan Muda Dion ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga padanya. Baik, akan kami sampaikan, balas anak buah Dion tegas. Ayo kita pergi, ujarnya. 94. Cuma gangguan kecil. Ibu. Apakah ini tidak terasa aneh? Tadi kita diperlakukan secara tidak manusiawi, dan diseret-seret seperti binatang. Tapi sekarang, kita malah diberi tempat tinggal. Apa arti semua ini, Bu? Tanya Everly bingung dan tidak mengerti. Ibu juga bingung dengan perubahan sikap Dion. Tadi kelihatan dia sangat marah dan membenci kita. Tapi ternyata, di balik marahnya itu, ada kebaikan yang tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mau memberikan kita tempat tinggal yang besar ini? Jawab ibunya juga kebingungan. Lalu melanjutkan berkata, tapi apapun alasannya, kita wajib berterima kasih kepada Dion, karena telah mau menolong kita. Walaupun nenek tidak yakin, apakah Dion sudah memaafkan kita atau belum. Sambung ibunya lagi sambil menggigil kedinginan. Melihat ibunya menggigil kedinginan seperti itu,
Everly berinisiatif untuk mengajak ibunya masuk ke dalam rumah yang diberikan oleh Dion itu, lalu berkata, "Ibu, aku rasa ini sudah malam. Apa tidak sebaiknya kita masuk saja?" Tanya Everly sudah mulai kedinginan juga. "Ya, kau benar. Mari kita masuk," jawab ibunya sambil melangkah pergi, dibimbing oleh anaknya Danish. Keesokan harinya saat mereka bangun, barulah mereka menyadari bahwa rumah yang diberikan oleh Dion itu sangat besar sekali. Halamannya sangat luas, bisa untuk bercocok tanam berbagai macam jenis komoditas sayur dan tanaman hortikultura lainnya. Peralatan rumah tangga yang diberikan pun cukup lengkap. Kebutuhan pokok yang tersedia cukup untuk 4 bulan ke depan. Hanya tinggal "Ya, kau benar. Mari kita masuk," jawab ibunya sambil melangkah pergi, dibimbing oleh anaknya Danish. Keesokan harinya saat mereka bangun, barulah mereka menyadari bahwa rumah yang diberikan oleh Dion itu sangat besar sekali. Halamannya sangat luas, bisa untuk bercocok tanam berbagai macam jenis komoditas sayur dan tanaman hortikultura lainnya. Peralatan rumah tangga yang diberikan pun cukup lengkap. Kebutuhan pokok yang tersedia cukup untuk 4 bulan ke depan. Hanya tinggal mengolahnya saja. Mereka benar-benar dibuat terpana atas perubahan sikap Dion. Dari sombong, arogan, angkuh, dan tidak mau tahu, berubah 180 derajat. Itu menurut perkiraan mereka saja. Tapi apakah fakta yang sebenarnya seperti itu? Pagi ini adalah hari pertama, di mana mereka tinggal di daerah lain, yang sampai saat ini belum diketahui apa nama daerah yang mereka tempati itu. Setelah lewat setengah hari, barulah mereka mengetahui apa nama daerah tersebut. Hal itu mereka ketahui setelah mendapat berita dari Brian, yang baru saja pulang dari mengecek saldo yang ada di ATM, serta menariknya. Nama daerah yang mereka tempati itu masih berada di wilayah Provinsi SS, tepatnya di Kabupaten L. Distrik K, yang memang sangat cocok untuk daerah pertanian. Ke tempat itulah mereka sekarang dibuang, dan diharuskan berprofesi sebagai petani oleh Dion. Top Sky Restaurant, pukul 12.30. Berapa persen kemajuan yang sudah dicapai di kota Situ Ivo? Tanya Dion sesaat setelah mereka berdua selesai makan. Baru sampai tahap negosiasi dan observasi, Tuan, jawab Ivory cepat, sambil mengambil tisu di atas meja, untuk membersihkan mulutnya. Setelah selesai makan, kemudian melanjutkan lagi berkata tanpa ditanya lagi. 100% pemilik tanah mau melepaskan tanahnya pada kita, karena harga per meter yang ditawarkan cukup tinggi, sehingga mereka tergiur karenanya. Lusa direncanakan akan dilakukan pembayaran secara serentak.
Bagi tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan, tapi diakui oleh perangkat desa, bahwa tanah itu milik yang bersangkutan, maka pihak perusahaan akan membayar tanahnya itu dengan perhitungan biasa. Tanah yang mempunyai surat kepemilikan walau cuma sporadis, akan dibayar di bawah harga standar kota. Sedangkan yang memiliki sertifikat hak milik, akan dibayar sesuai dengan harga kota yang berlaku di sana, ucap Ivory secara profesional menjelaskan pada Tuan Muda Dion. Kedengarannya cukup menarik. Kau memang bisa diandalkan, Ivo, ucap Dion tulus memuji kinerja sekretarisnya. Itu memang wajib dilakukan, Tuan Muda. Jika kita menyamaratakan harga, maka hanya kerugian besarlah yang akan kita dapatkan, jawabnya. Untunglah pemilik tanah bisa diajak berunding dan diberi pengertian. Jika mereka ngotot menuntut harga yang sama, maka proyek bisa terancam gagal, Tuan. Ternyata begitu, guman Dion lirih. Lalu berkata lagi, apakah ada kendala sewaktu pendataan, atau waktu proses observasi dan negosiasi? Tanya Dion tanpa menoleh ke arah Ivory. Selama ini belum ada, Tuan Muda. Kalaupun ada, hanya masalah kecil, dan itu pun cuma protes sepihak saja, jawab Ivory sambil mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat di bawah meja. Reaksi yang ditunjukkan oleh Ivory sempat tertangkap oleh Dion, walau hanya sekilas, tapi bisa dipahami oleh Dion maksudnya. Apakah ada yang mengganggumu di sana? Tanya Dion tiba-tiba. Itu cuma masalah kecil, Tuan Muda, tapi sudah bisa diatasi saat itu juga, rutuk Ivory geram. Bisa kau ceritakan itu? Ucap Dion dingin. Baiklah, Tuan Muda, jawab Ivory mantap, lalu berhenti mengambil nafas sebentar, kemudian melanjutkan berkata, malam itu, udara terasa sangat panas sekali. Jadi aku memutuskan untuk keluar rumah, sambil menikmati indahnya terang bulan di sana. Jawab Ivory seperti ragu-ragu, kemudian berhenti cukup lama. Teruskan. Sewaktu sedang asyik-asyiknya menikmati sinar bulan, sambil duduk-duduk di sebuah kursi panjang yang tersedia di desa tersebut, tiba-tiba datang sekawanan berandalan yang ingin mencelakai dan menangkapku untuk dijadikan sebagai sandera. Lalu, ucap Dion terkejut dan terkesan tidak sabar mendengarkan kelanjutannya. Ivory kelihatan ragu-ragu untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya. Kalau dia berterus terang, bagaimana dia menghajar berandalan tersebut, tentu saja Tuan Muda akan mengetahui rahasianya. Tapi kalau dia tidak cerita, tentu dia akan mengarang yang lain jadi serba salah. Pertanyaan Dion tadi tidak langsung dijawab oleh Ivory. Dia malah termenung sendiri, sambil memikirkan apa yang harus dikatakan kepada Tuan Muda Dion. Tapi tiba-tiba, Ivo, panggil Dion sedikit kuat, hingga membuyarkan lamunan Ivory. Iya, Tuan Muda, jawab Ivory gugup. Kalau kau tidak mau menceritakannya, aku tidak akan memaksa. Ayo kita pergi, ucap Dion sambil berdiri. Tunggu, Tuan Muda, aku akan menjelaskannya. Sangga Ivory tidak enak hati, karena telah membuat Dion menunggu. Oke, aku akan mendengarkannya. Tapi intinya saja, karena masih banyak pekerjaan di luar, jawab Dion sambil duduk kembal.
Kelompok berandalan itu terdiri dari 16 orang, yang dipimpin oleh seorang laki-laki kurang ajar, bermuka hitam dan kelihatan kejam, kata Ivory dengan wajah menahan marah. Lalu melanjutkan lagi berkata, berandalan itu mengepungku dari segala arah. Mereka berniat ingin menangkapku, sambil ingin melecehkan tubuhku, Tuan. Terus, tentu saja aku tidak terima atas perlakuan mereka terhadapku itu. Maka terpaksa aku melawannya dengan beberapa jurus yang aku kuasai. Dengan keahlian yang kumiliki itulah, aku berhasil merobohkan 5 di antara mereka, termasuk wakil ketuanya, Doni. Maksudmu kau melawan mereka seorang diri? Lalu kemana para pengawalmu itu? Kurang ajar. Beraninya mereka, ucap Dion marah. Mereka tidak salah, Tuan. Itu murni kesalahanku. Karena menganggap bahwa situasi desa cukup aman, maka aku keluar sendiri tanpa mau dikawal. Tapi tidak kusangka, ternyata di sana juga ada berandalan pengacau. Dengan alasan desa aman, aku menolak ketika mereka ingin mengawalku berkeliling desa. Jawab Ivory terus terang, karena tidak mau tuan mudanya menghukum para pengawal itu. Terus apa yang terjadi? Tanya Dion lagi. Setelah 5 orang berhasil kurobohkan, aku segera menelepon Light, untuk segera datang dengan membawa anak buahnya, untuk mengatasi masalah itu. Light segera datang, diikuti oleh puluhan anak buahnya. Bukan hanya itu saja, Paman Tiger dan James juga ikut bersamanya. Setelah berunding sebentar, kami memutuskan untuk menyambangi markas mereka langsung. Sesampai di sana, tanpa aba-aba lagi, Light langsung meledakkan rumah mereka, walau hanya bagian depannya saja. Dengan kejadian itu, ketua berandalan tersebut bergegas keluar, dan tanpa basa-basi lagi, bersitegang dengan kami. Setelah melalui perdebatan panjang dan klasik, apalagi setelah melihat kekuatan Light dan anak buahnya, ketua berandalan tersebut menyerah, dan malam itu juga diamankan serta dibawa oleh Light entah kemana. Cukup menarik sekaligus terkejut. Ternyata kau juga menguasai ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Aku jadi tertantang. Ingin merasakan beberapa jurus yang kau miliki itu, ujar Dion sambil menatap wajah ayu milik Ivory. Aku tidak sebanding dengan Anda, Tuan. Kekuatanku hanya kulit luarnya saja dari kekuatan Tuan Muda. Jawab Ivory merendah. Tapi aku sempat terkejut. Di sebuah desa yang aman yang damai seperti itu, ada juga kelompok berandalan. Tapi kenapa Paman Tiger tidak mengabarkannya padaku ya? Pikir Dion sambil memijit keningnya walau tidak sedang sakit. Mungkin dia punya alasan tersendiri, Tuan. Lagi pula selama ini, kelompok berandalan tersebut menurut kabarnya, tidak pernah mengganggu warga desa, kalau mereka tidak diganggu duluan. Bela Ivory panjang lebar. Mereka berada di sana karena berprofesi sebagai pemburu, di lahan yang akan kita garap itu. Dengan alasan itulah, mereka mencoba protes, dengan berusaha menangkapku, tapi nyatanya punya niat lain terhadapku, kutuk Ivory kesal. Baik, aku mengerti maksudmu itu, Ivo, dan aku sudah cukup paham. Mudah-mudahan setelah kejadian itu, tidak ada lagi pengganggu.
dan proyek tempat wisata itu akan berjalan lancar, tanpa gangguan yang berarti, mudah-mudahan Tuan. Jawab Ivory sambil berdiri, dan mengikuti langkah Dion meninggalkan restoran tersebut. 95. Terlalu banyak uang. Pertemuannya dengan Ivory di Top Sky Restaurant telah membuka mata Dion lebar-lebar. Ivory sekretarisnya bukan hanya cantik, tetapi juga menguasai ilmu bela diri yang cukup tinggi. Satu hal yang jarang ditemui pada seorang gadis cantik sepertinya. Kini pandangannya sedikit berubah terhadap Ivory, tapi bukan rasa suka dalam hati, cuma sekedar mengaguminya saja. Dion sungguh tidak menyangka bahwa orang yang selama ini setia mendampinginya adalah seorang pesilat tangguh, yang mungkin sulit untuk menemukan lawan yang sebanding dengannya. Menghadapi 16 orang pria kuat saja, dia tidak takut, malah berhasil membuat 5 di antara mereka terkapar di tanah. Bukankah itu suatu prestasi yang sangat luar biasa, yang diperlihatkan oleh seorang perempuan cantik seperti Ivory? Kini pikiran Dion melayang kemana-mana. Batinnya mengatakan, tidak percuma aku mengangkatnya menjadi sekretaris pribadiku. Ternyata dia sangat luar biasa. Aku tidak boleh bersikap masa bodoh, apapun alasannya. Hari ini adalah saat di mana Dion ingin mewujudkan rencananya, yaitu mengunjungi sebuah kota yang tidak jauh dari kota B. Di kota tersebut, Dion ingin melihat secara langsung panti asuhan yang dulu pernah menampungnya selama beberapa tahun. Dalam kesempatan itu, Dion juga mengajak Ivory untuk pergi bersamanya, yang didampingi pula oleh Hans dan anak buahnya yang lain. Apakah semuanya sudah siap? Kata Dion kepada rombongannya. Sudah Tuan Muda, tinggal berangkat saja. Jawab mereka serempak. Bagaimana denganmu Ivo? Aku sudah siap dari tadi Tuan Muda. Jawab Ivory kalem. Baiklah kalau begitu. Mari kita berangkat ke kota T. Ujar Dion memberi perintah. Siap Tuan Muda. Balas mereka serempak. Kemudian berjalan memasuki mobilnya masing-masing. Dion juga memasuki mobil Lamborghini-nya, yang masih tetap setia dipakainya. Dion belum mau mengganti mobil tersebut dengan mobil yang jauh lebih mahal lagi, karena mobil itulah yang pertama kali dibeli oleh Dion. Jadi Dion sudah merasa nyaman menaiki mobil itu. Walaupun sudah ada keluaran terbaru yang jauh lebih grace dari Lamborghini-nya, tapi Dion masih tetap setia menggunakan mobil yang pertama kali dibelinya itu. Maka keberangkatannya kali ini ke kota T, Dion masih tetap menggunakan Lamborghini-nya, tapi sekarang dikendarai oleh sopir pribadinya. Sementara Ivory menggunakan mobilnya sendiri, yang juga dikendarai oleh orang lain. Alasannya adalah karena dia tidak ingin mengganggu Tuan Muda Dion. Selama perjalanan menuju ke kota T, rombongan tersebut tidak mengalami hambatan yang berarti, kecuali hanya sekedar berhenti di lampu merah. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh, kurang lebih 46 menit, dengan jarak tempuh sekitar 45,9 km atau 27 mil jauhnya, dengan kecepatan mobil kurang lebih 80 km per jam. Iring-iringan mobil itu pun memasuki kota T,
tapi masih melanjutkan lagi sekitar 3 kilometer untuk sampai ke tempat tujuan. 13 menit kemudian, iring-iringan mobil pun sampai ke tempat yang dituju, yaitu Panti Asuhan Kasih Bunda, yang selama beberapa tahun menampung Dion dan teman-temannya yang lain. Kedatangan beberapa mobil mewah di depan panti asuhan tersebut tentu saja menghebohkan para penghuninya juga pengurus panti. Tak lama kemudian, 3 orang wanita, 1 parubaya dan 2 kisaran 25 atau 30 tahun, keluar dari dalam panti, diikuti oleh seluruh penghuni panti yang ada. 3 orang wanita itu adalah kepala panti, dan 2 lainnya adalah pengasuh serta pengurus anak-anak panti tersebut. Mereka bergegas keluar untuk memastikan apakah mobil-mobil mewah tersebut memang berhenti untuk berurusan dengan panti asuhan yang dipimpinnya atau sekedar berhenti saja. Setelah para penumpang mobil itu turun, mereka langsung berlari ke arah mobil Dion dan membentuk barisan ketika Dion ingin keluar dari mobilnya. Begitu pemilik mobil Lamborghini keluar, para pengawal Dion termasuk juga Ivory sekretarisnya, membungkuk dengan hormat ke arah Dion secara serentak. Kejadian itu tentu saja membuat yang melihatnya menjadi takjub dan terpana. Betapa tidak, di hadapan mereka saat ini, seperti ada seorang sultan atau raja yang sedang disambut oleh para prajuritnya dengan sikap hormat. Peristiwa itu tentu saja sekali lagi membuat ibu panti dan lainnya merasa tersanjung, karena panti asuhan yang dipimpinnya mendapat kunjungan orang penting atau orang kaya sekaliber Dion. Tak lama kemudian, dengan gagahnya Dion melewati mereka, menuju ibu panti yang sedang keheranan sambil menunggu dengan harap-harap cemas. "Apa kabar Ibu Santi? Apakah Ibu masih mengingatku?" tanya Dion datar, tanpa membuka kacamata hitamnya. "Kabar Ibu baik. Kalau boleh tahu, dengan siapa saat ini Ibu berhadapan?" tanya kepala panti tersebut penasaran. Dion tidak langsung menjawab, tetapi membuka kacamata hitamnya. Kemudian memandang wajah ibu panti asuhan penuh kasih sayang. "Didi Dion," pekiknya setelah menyadari orang yang tadi memberi salam padanya adalah anak asuhnya sendiri. Tanpa memperdulikan orang-orang sekitar, Ibu Santi berlari ke arah Dion dan langsung memeluknya dengan erat. "Dion, ternyata ini engkau. Ibu tak menyangka bahwa kau sekarang telah menjadi orang sukses. Ibu sangat senang sekali melihatnya Dion," ucap Ibu Santi sambil mengguncang-guncang tubuh Dion pelan. "Ini berkat doamu Bu. Tanpa kasih sayang dan doa Ibu dulu, tak mungkin Dion bisa sampai seperti ini," balas Dion merendah, sambil membelai pucuk kepala Ibu Santi dengan penuh kasih sayang. "Kalian semua cepat ke sini. Ini kakakmu Dion. Dia dulu pernah tinggal di sini juga," kata Ibu Santi kepada anak asuhnya, yang saat ini sedang berdiri bengong di belakangnya. Serentak setelah mendengar ucapan dari ibu pengasuhnya, anak panti asuhan tersebut langsung meluruh ke arah Dion dan berdiri berjajar menghadap Dion di kanan dan kirinya. "Apa kabar senior?" ucap salah seorang remaja tanggung kepada Dion dengan sikap hormat. "Kabar kakak baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Apakah betah tinggal di sini?"
Tanya Dion memecahkan suasana canggung di antara mereka. Berkat bimbingan dan asuhan dari Ibu Santi, Ibu Lia dan Ibu Naya yang baik hati itu, kami semua betah tinggal di sini. Dan bertekad, ingin menjadi orang sukses seperti senior. Ucapnya penuh semangat dan percaya diri. Bagus kalau begitu. Kakak senang mendengarnya. Balas Dion tidak kalah semangat dengan juniornya. Kemudian satu persatu penghuni panti tersebut menyalami Dion dengan hikmat. Dalam pandangan mereka, Dion adalah orang kaya yang baik hati. Bahkan di hati mereka tersemat satu kata. Dion adalah raja atau sultan yang wajib dihormati. Oh iya Ibu. Kedatanganku dan rombongan kemari adalah untuk meninjau secara langsung panti asuhan ini. Siapa tahu, Dion bisa sedikit membantu meringankan beban Ibu dalam mengasuh mereka. Apa yang kau katakan Dion? Ibu sudah sangat senang ketika melihatmu mau mengunjungi panti asuhan ini. Ibu tidak minta apa-apa lagi Dion. Jawab Ibu Santi dengan lemah lembut. Tidak bisa begitu Bu. Dion sudah bertekad. Apabila telah sukses, maka Dion tidak akan melupakan jati diri Dion yang dulu. Maka Dion berniat akan merenovasi panti asuhan ini menjadi sedikit lebih baik. Tangkis Dion sambil tersenyum. Tapi apakah tidak memberatkanmu nak Dion? Tanya Ibu Santi lagi, sambil melihat ke sekelilingnya. Dari situ dia menyadari bahwa ucapan Dion tidak main-main. Ketika melihat deretan mobil mewah tersebut, Ibu Santi sudah sangat paham bahwa Dion sekarang bukanlah orang sembarangan. Kalau bukan orang kaya, siapa lagi? Maka dengan rendah hati dia berkata, jika itu maumu, Ibu ikut saja rencanamu Dion. Cuma jika memberatkanmu, Ibu tidak berkeberatan kalau nak Dion membatalkannya. Sama sekali tidak keberatan Bu. Hari ini juga, Dion akan memindahkan seluruh penghuni panti asuhan ini ke tempat lain. Karena bangunan panti asuhan ini akan dirobohkan menjadi bangunan yang baru. Jawab Dion dengan bijaksana. Baiklah kalau begitu Dion. Ibu sangat senang mendengarnya. Mari kita masuk dulu. Dan melihat untuk terakhir kalinya panti asuhan ini. Ajak Ibu Santi ramah. Baik Bu. Jawab Dion patuh. Kemudian memberi kode kepada Ivory dan Hans untuk mengikutinya ke dalam. Sementara yang lain tetap berdiri di luar di samping mobil-mobilnya. Tidak terasa waktu pun terus berlalu. Kini semua anak panti asuhan telah dipindahkan ke tempat lain, yang sengaja disewa oleh Dion selama 3 bulan ke depan, dengan harga sewa yang cukup tinggi. Dion tidak main-main dengan rencananya itu. Setelah berhasil memindahkan seluruh penghuni panti beserta peralatannya ke tempat baru, Dion memerintahkan kepada bawahannya yang lain untuk membeli bahan kebutuhan pokok bagi anak panti untuk 3 bulan ke depan. Di samping itu, dia juga memerintahkan kepada 20 orang anak buahnya untuk mengawal proses pembangunan panti asuhan tersebut, berikut mengamankan tempat kediaman baru penghuninya, beserta dengan ibu pengasuhnya itu. Setelah semuanya dirasa beres, Dion dan rombongannya meninggalkan kota T untuk kembali ke kota B. Dion merasa sangat puas sekali setelah apa yang direncanakannya benar-benar terkabul.
Dion ingin berbuat lebih banyak lagi dengan kekayaannya untuk membantu panti asuhannya. Dulu, juga panti asuhan lainnya. Dion sejujurnya bingung dengan kekayaannya yang melimpah ruah itu. Untuk apa digunakan? Dan bagaimana cara menghabiskannya? Memikirkan semua itu, Dion tanpa pikir panjang lagi. Dion membelanjakan uangnya untuk kepentingan umum. Juga membantu panti asuhan yang lain walaupun tidak diminta. Dion merasa bahwa saat ini dia sangat kaya. Bahkan kekayaannya itu tidak akan habis kalau dimakan oleh orang senegaranya selama setahun, tanpa bekerja sedikit pun. Maka untuk menyalurkan uang tersebut agar lebih berguna dan efisien, Dion membelanjakannya untuk membantu apa saja yang bisa dilakukannya, seperti merenovasi tempat ibadah pada agama yang dianutnya, atau membuat baru, membangun ulang panti asuhan, panti-panti jompo dan fasilitas-fasilitas umum lainnya di merata negeri. Atas aksinya itu, Dion sekarang dikenal sebagai seorang kaya yang dermawan, baik hati, dan suka menolong sesama. Tapi mereka tidak tahu, Dion akan baik kepada orang yang baik dengannya. Tetapi dia akan lebih jahat kepada orang yang berniat jahat padanya. Itulah sifat Dion sekarang ini. Bersambung ke episode 96. Disambut bagai raja.